Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winnie Trinaya Gusti, NIM 11131096, berasal dari Prodi Pendidikan IPA 2019. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang upaya pengelolaan konservasi ikan bilik di Danau Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Nah, dalam pengelolaan konservasi ikan bilik di Danau Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, hal-hal yang kita bahas yang pertama yaitu ikan bilik, yang kedua reproduksi dari ikan bilik, yang ketiga pemanfaatan ikan bilik, yang keempat metodologi penelitian, yang kelima kegiatan tahapan konservasi ikan bilik, yang keenam yaitu strategi lain dalam kegiatan konservasi ikan bilik, yang ketujuh hambatan dalam konservasi ikan bilik, yang kedelapan sanksi bagi pelanggaran dalam kegiatan konservasi ikan bilik, yang kesembilan yaitu harapan dalam kegiatan konservasi ikan bilik. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang ikan bilik. Ikan bilik merupakan salah satu ikan endemik yang ada di Danau Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Nah, ikan bilik ini memiliki nama ilmiah yaitu Mystacoleosus padangensis. Nah, biasanya makanan utama dari ikan bilik ini yaitu berupa detritus dan zooplankton. Tetapi ikan bilik juga memakan fitoplankton dan bahan nabati lain yang masuk ke dalam danau. Yang kedua, kita akan membahas tentang reproduksi dari ikan bilik. Nah, ikan bilik akan melakukan proses pemijahan dengan cara bermigrasi ke arah hulu. Nah, dalam proses pemijahan ini, ikan bilik akan menyongsong arus sungai yang bermuara ke danau. Nah, di sekitar Danau Singkarak, sungai-sungai yang termasuknya yaitu yang pertama Batang Sumpur, Paninggahan, dan Muaro Pingai. Dalam proses pemijahan, biasanya ikan bilik akan memilih sungai dengan suhu yang relatif 24-26 derajat Celcius. Nah, setelah telur dibuahi akan ditetesi di danau dengan rentang waktu sekitar 19 jam. Nah, puncak dari proses pemijahan ini akan terjadi pada pagi hari yang dimulai dari jam 5 pagi sampai jam 9 pagi. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang pemanfaatan ikan bilik. Kita tahu bahwa ikan bilik ini sangat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Nah, yang pertama kita akan membahas dalam bidang ekonomi. Nah, kita tahu pada umumnya mata pencarian masyarakat di sekitar Danau Singkarak adalah ikan bilik, di mana pengembangan ikan bilik ini akan memberikan dampak yang baik bagi perekonomian masyarakat. Nah, jika terjadi peningkatan populasi dari ikan bilik, akan mempengaruhi dari segi ekonomi nelayan atau masyarakat. Nah, kita tahu bahwa ikan bilik ini merupakan ikan yang laris di pasaran dan memiliki harga yang cukup tinggi, di mana untuk daging mentahnya saja ikan bilik ini dihargai dengan harga 80.000 per kilo. Sedangkan untuk ikan bilik yang telah digoreng dihargai dengan harga 250.000 sampai 300.000 per kilo. Yang kedua, kita tinjau manfaat ikan bilik dari segi kesehatan. Nah, mengonsumsi ikan bilik memberikan dampak yang baik bagi kesehatan, di mana yang pertama yaitu ikan bilik mempunyai daging yang kaya akan protein dan asam amino di dalamnya. Nah, menjadikan ikan bilik ini mudah dicerna dalam sistem pencernaan manusia. Yang kedua yaitu ikan bilik dijadikan sebagai menu diet. Kita tahu bahwa ikan bilik memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi, maka bisa dijadikan sebagai menu diet. Ketiga, ikan bilik dapat mengatasi stunted. Nah, kita tahu bahwa ikan bilik memiliki kandungan zinc yang tinggi dan kalsium yang sangat tinggi, di mana dapat membantu pertumbuhan anak. Nah, kandungan zinc yang terdapat dalam ikan bilik ini lebih tinggi dibandingkan pada unggas dan sapi. Yang keempat, ikan bilik dapat meningkatkan kinerja otak anak. Nah, dengan mengonsumsi ikan bilik bagi anak dapat meningkatkan kinerja otak anak karena kita tahu bahwa ikan bilik mengandung kandungan gizi yang sangat tinggi di dalamnya. Nah, dengan mengonsumsi ikan bilik ini, zat-zat yang ada dalam ikan bilik dapat membantu pertumbuhan dalam kinerja otak anak. Nah, yang keempat kita akan memasuki metodologi penelitian dari konservasi ikan bilik di Danau Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Nah, waktu dan tempat pelaksanaan konservasi bilik yaitu pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, bertempat di UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, KPSDKP Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan pada konservasi ikan bilik di Danau Singkarak yaitu menggunakan metode survei deskriptif, wawancara, dan studi literatur.
Metode survei deskriptif adalah sebuah metode yang digunakan untuk membuat gambaran secara sistematis, akurat, faktual mengenai kegiatan konservasi ikan bili yang dilakukan di Danau Singkarak. Nah, kegiatan wawancara kami lakukan secara langsung ke lapangan dengan mewawancarai Bapak yang bernama Erwin Sofyan yang dilakukan di tempat kantor UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Singkarak, Kabupaten Solok. Observasi langsung ke lapangan digunakan untuk melihat bagaimana kegiatan konservasi ikan bilih dilaksanakan atau dilakukan di Danau Singkarak agar menambah wawasan pengetahuan tentang kegiatan konservasi ikan bilih yang dilakukan di Danau Singkarak. Yang kelima, kita akan memasuki kegiatan tahapan konservasi ikan bilih di Danau Singkarak. Nah, pada saat sekarang ini terjadinya penurunan populasi terhadap ikan bilih. Hal ini disebabkan karena penggunaan alat tangkap yang tidak selektif seperti penggunaan mata jaring yang mulai mengecil. Nah, penggunaan mata jaring yang mulai mengecil ini menyebabkan ikan-ikan yang belum bertelur menjadi tertangkap. Dan juga penurunan populasi ikan bilih ini juga disebabkan oleh daya tangkap nelayan yang terlalu berlebihan atau eksploitasi berlebihan. Pada umumnya, nelayan atau masyarakat sekitar Danau Singkarak menangkap ikan bilih masih menggunakan cara yang tradisional. Alat tangkap yang biasanya digunakan oleh masyarakat ini berupa jala atau jaring, alahan, bagan tancap, dan pukat jaring. Nah, biasanya ikan bilih untuk menjadi ikan bilih dewasa membutuhkan waktu sekitar 6-7 bulan. Nah, karena terjadinya penurunan populasi terhadap ikan bilih, maka dilakukanlah konservasi ikan bilih. Hal ini bertujuan untuk menjaga populasi dari ikan bilih tersebut. Kegiatan konservasi ikan bilih ini diawali dengan pengambilan bibit benih ikan bilih yang dilakukan di daerah sumpur tanah datar. Nah, pengambilan bibit benih ini akan dipisah di kantor Singkarak melalui dengan cara stripping. Nah, penetesan dari bibit ikan bilih ini akan dilakukan di akuarium dan akan dilepaskan ke danau setelah berumur 7 hari. Nah, ini merupakan gambar dari kolam pemijahan benih ikan bilih. Yang di sampingnya yaitu ada akuarium pemijahan benih ikan bilih. Yang ketiga yaitu pakan pembuatan larva. Yang keenam, kita akan membahas tentang strategi lain dalam konservasi ikan bilih. Nah, kita ketahui bahwa terjadinya penurunan terhadap populasi ikan bilih ini akan menyebabkan ikan bilih menjadi langka dan menjadi punah. Nah, kegiatan konservasi ikan bilih ini sangat penting dilakukan karena ikan bilih adalah salah satu mata pencarian yang umumnya dilakukan oleh masyarakat di sekitar danau. Strategi lain yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, melakukan sosialisasi kepada nelayan agar menukar mata jaring penangkapan ikan bilih. Nah, kita ketahui penurunan populasi ikan bilih disebabkan karena penggunaan mata jaring yang terlalu kecil. Nah, hal ini dilakukan sosialisasi kepada nelayan agar menukar mata jaring mereka agar lebih besar. Ukuran mata jaring yang harus digunakan nelayan dalam mendukung kegiatan konservasi ikan bilih ini yaitu lebih besar dari ukuran 1 inci. Yaitu mengurangi tangkapan ilegal dan menghapus habis bagan yang ada di danau. Dan yang terakhir yaitu dilakukannya patroli di Danau Singkarak karena masih ada masyarakat yang menangkap ikan bilih dengan cara ilegal dan menggunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan bilih. Selanjutnya kita akan membahas tentang hambatan dalam konservasi ikan bilih. Nah, hambatan dalam konservasi ikan bilih ini yaitu yang pertama, masyarakat yang masih melakukan eksploitasi ikan secara berlebihan. Yang kedua yaitu nelayan tidak menukar ukuran mata jaring mereka, masih menggunakan ukuran mata jaring yang masih kecil. Sedangkan sosialisasi telah dilaksanakan agar menukar ukuran mata jaring mereka dengan ukuran yang lebih besar dari 1 inci. Yang ketiga yaitu masih ada masyarakat yang menangkap ikan dengan secara ilegal. Yang keempat, masih ada penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia atau bahan peledak. Selanjutnya kita akan membahas tentang sanksi dalam pelanggaran konservasi ikan bilih. Nah, dalam kegiatan konservasi ikan bilih ini belum ada peraturan secara tertulis. Tetapi jika terdapat ada orang atau pihak yang melanggar tentang penangkapan ikan bilih ini hanya mendapatkan teguran saja, belum mendapatkan sanksi. Pemerintah akan segera membuatkan peraturan secara tertulis tentang konservasi ikan bilih serta pembangunan tata ruang tentang pengembangan ikan bilih yang ada di Danau Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Nah,
Yang kesembilan, kita akan membahas tentang harapan dalam konservasi ikan bilik. Nah, kita ketahui bahwa kegiatan konservasi ikan bilik ini sangat penting dilakukan karena untuk menjaga populasi dari ikan bilik. Nah, harapan dalam kegiatan konservasi ikan bilik ini yang pertama yaitu adanya teknologi yang bisa untuk mengembangkan ikan bilik di Danau Singkarak. Yang kedua, teknologi untuk pengurangan kerusakan yang ada di danau, seperti teknologi untuk mengurangi pencemaran air yang ada di danau. Yang ketiga yaitu memperbanyak daerah kawasan konservasi ikan bilik yang ada di sekitar Danau Singkarak. Keempat yaitu pengelolaan sampah yang ada di masyarakat di sekitar Danau Singkarak. Berikut lampiran kegiatan konservasi ikan bilik di Danau Singkarak. Yang pertama yaitu foto Danau Singkarak. Foto kedua adalah foto ikan bilik di kantor KPSD KP Singkarak. Foto ketiga dan foto keempat adalah foto bersama pegawai di kantor KPSD KP Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Nah, sekian video dari saya tentang penjelasan upaya pengelolaan konservasi ikan bilik di Danau Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.